banyak dari kita tidak paham fakta Tuhan. Makanya gampang sekali ditipu. Apa yang kemudian saudara dan saya harus bangun pada kerangka berpikir kita adalah saya harus kejar pemahaman mengenai fakta tentang siapa Tuhan. Siapapun memahami fakta tentang siapa Tuhan tidak akan gampang ditipu oleh permainan realita di depan matanya kita yang sometimes tidak menyenangkan. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, Bapak Ibu mari saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Ayub, kitab Ayub pasal yang pertama. Saya akan baca untuk kita ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Lalu saya akan lompat Bapak Ibu dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayub pasal pertama, ayat 9 sampai 11, lalu ayat 20 sampai dengan ayat 22. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca. Alkitab bilang, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Coba saya ajak saudara untuk kembali lagi ke ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Di ayat ke-9 ini kan statement ini tuh kan muncul. Pada waktu Alkitab bilang setan berjalan berkeliling. Lalu kemudian dia datang menghadap Tuhan. Lalu kemudian Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pada waktu iblis datang berhadapan dengan Tuhan, actually Tuhan mempromosikan Ayub hari itu. Apa yang Tuhan katakan buat iblis adalah begini, sudah lihat hambaku Ayub? Laki-laki yang jujur, saleh, takut kepada Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Jadi coba saudara lihat bahwa ternyata waktu saudara dan saya bermain pada permainan itu tuh, hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, rupa-rupanya secara natural Tuhan suka bermain promosi. Ya? Nah hari itu dia bilang itu kepada iblis. Lalu kemudian di ayat 9, setelah Tuhan promosikan Ayub, bangga terhadap Ayub. Nah di ayat 9 ini jawaban iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Saudara perhatikan permainannya. Dia punya sasaran adalah Ayub tidak boleh takut kepada Tuhan. Ini kan cerita masa lampau toh? Tapi Alkitab bilang, selama saudara dan saya masih hidup di bawah langit, tidak ada sesuatu yang baru di bawah langit. Berarti permainannya akan tetap sama. Untuk zaman kita hari ini, dia akan berupaya untuk membuat saudara dan saya, apapun yang terjadi, kita harus didapati sebagai orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Ya? Oke.
Mari kita lihat dulu apakah yang dimaksud dengan tidak takut kepada Tuhan. Kata takut dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yare, Bapak Ibu. Yare itu pengertian yang pertama adalah sebuah kekaguman kepada Tuhan yang sangat kuat. Sehingga membuat saudara dan saya akhirnya ada pada posisi menghormati Dia. Jadi kapan kita dikenal sebagai orang yang takut Tuhan? Waktu kita tuh sudah ada pada keadaan sangat mengagumi Tuhan. Sampai kita hormat kepada Dia. Ya, oke. Takut kepada Tuhan, konsep yang kedua atau pengertian yang kedua adalah begini. Sebuah kualitas kehidupan saleh yang saudara dan saya pertahankan dalam hidup. Berarti siapa saja yang memilih untuk mempertahankan kesalehan dalam hidupnya mereka, itu standar. Kita dikenal sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Permainannya iblis jelas. Dia mau merusak kekaguman kita kepada Tuhan supaya pada akhirnya kita hilang hormat pada Tuhan. 2. Dia akan berupaya bermain begitu rupa supaya pada akhirnya saudara dan saya mengalami keadaan di mana kesalehan gugur dari kita. Nah, bagaimana cara dia bermain? Ini yang dia tawarkan di ayat 9. Di ayat 9 dia bilang begini. Apakah kalau nggak dapat apa-apa, Ayub tetap konsisten pada dia punya gaya hidup, takut kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau permainan dia untuk hidupnya kita hari ini adalah dia akan mengajukan pertanyaan yang sama. Jelas, orang itu takut Tuhan karena dia dapat apa-apa. Bagaimana kalau kita ganti polanya? Kalau dia tidak mendapat apa-apa, apakah dia tetap ditemukan sebagai orang yang takut Tuhan enggak? Nah begini Bapak Ibu, tidak mendapat apa-apa di situ, Ibrani bilang hinam. Hinam tuh tidak mendapat apa-apa tuh artinya begini Bapak Ibu, tanpa alasan, tanpa sebab, saudara dan saya tiba-tiba ada pada posisi 0. Coba baca kitab Ayub baik-baik, saudara akan menemukan bahwa laki-laki satu nih, dia adalah laki-laki paling kaya di bumi belahan timur. Dia bukan paling kaya di Ambon sisi timur. Dia bukan paling kaya di Maluku bagian timur. Saya tahu Maluku bagian timur itu akan di mana. Tapi Alkitab bilang ini, dia paling kaya di bumi belahan timur. Imajinasi kita menjelaskan kepada kita bahwa laki-laki ini punya semua. Betul? Setan tawarkan permainan ini. Bagaimana kalau dalam seluruh kepemilikan yang dia punya, kita bikin dia jadi 0. Saudara bisa bayangkan? Itu kondisi yang membuka peluang bagi Ayub hari itu, bagi kita hari ini, untuk ada pada keadaan tidak takut Tuhan. Rata-rata orang mengagumi Tuhan waktu mereka dapat apa-apa. Iya toh? Rata-rata orang hormat pada Tuhan lalu pertahankan kesalehan dalam mereka hidup karena orang dapat apa-apa. Bagaimana kalau permainan dibalik? Dari yang saudara dan saya punya apa-apa, lalu dikondisikan ada pada titik begini. Seng ada angin, seng ada hujan. Tidak ada alasan apapun, tiba-tiba dibikin 0. Pertanyaannya, masih takut Tuhan gak seng? Sudah? Makanya coba saudara ingat-ingat lagi. Ini yang Alkitab catat buat kita. Ayub punya 10 anak. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba 10-10 meninggal secara bersamaan di tempat yang sama. Dah? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada alasan, tidak ada sebab. Tiba-tiba saja para perompak datang, ambil semua kepemilikan yang ada. Sampai Alkitab catat Ayub tinggal di bawah langit. Ada di daerah tanah lapang, ada bermain di tanah lapang. Dia terbiasa bermandikan abu, Alkitab catat. Ini apa? Ini konteks, ini ide yang setan mainkan dalam dia punya pemikiran. Dia berupaya bermain dalam kita punya kehidupan demi kepentingan satu saja. Saudara dan saya tidak boleh ada pada posisi takut kepada Tuhan. Jadi sekarang coba cek, pada titik ini kira-kira
Katong sedang ada pada kondisi yang sama atau musim yang sama, tidak? Ya, oke. Tidak mendapat apa-apa atau hinam, arti yang berikutnya adalah begini, Bapak Ibu. Tanpa alasan, tanpa sebab, saudara dan saya menjadi orang yang sudah tidak punya arti buat orang lain lagi dan tidak berguna bagi orang lain lagi. Coba. Alkitab mencatat, Ayub bilang, orang-orang kecil itu saya bela. Orang-orang yang tidak menerima keadilan, saya hadir untuk menegakkan keadilan bagi mereka. Waktu Ayub berjalan, orang duduk pun berdiri untuk menunjukkan penghormatan kepada Ayub. Itu Alkitab catat. Tapi ini iblis punya ide. Dia bilang, bagaimana kalau tanpa alasan, tanpa sebab, kita bikin Ayub yang selama ini adalah laki-laki yang punya arti dan berharga di depan mata orang, tiba-tiba hilangkan dia punya arti sama sekali. Bikin dia tidak berharga. Coba, apakah dia tetap akan menjadi laki-laki yang takut kepada Tuhan? Makanya coba saudara lihat, dalam salah satu tulisan di kitab Ayub, ada tulisan yang bilang begini, orang yang saya kasih makan, angkat kaki di depan saya punya wajah. Sudah pernah baca itu kalimat? Itu tuh ada pada posisi begini. Kenapa orang kurang ajar hari itu? Karena konsepnya adalah mari kita bikin supaya dia tidak lagi punya arti di depan orang dan dia tidak punya lagi harga di depan orang, sehingga pada akhirnya orang tidak akan hormati dia dan memperlakukan dia sebagai pribadi yang berharga. Coba garis bawahi, ini bukan Tuhan punya ide. Ini iblis punya ide. Sudah? Oke. Tidak mendapat apa-apa. Artinya yang berikutnya adalah begini, Bapak Ibu. Ini penting untuk kita pahami. So yang dia mau rampas dari kita adalah tidak takut Tuhan. Ya. Tidak mendapat apa-apa, arti yang berikutnya adalah begini. Hidup tanpa hak. Hidup tanpa keuntungan. Hidup tanpa nikmat. Hidup tanpa rahmat. Hidup tanpa anugerah, hidup tanpa hal-hal baik terjadi pada kita. Hidup tanpa penerimaan, berarti saudara dan saya akan selalu ada pada posisi ditolak. Lalu yang terakhir, hidup tanpa keramahan, artinya orang akan kasar sama kita hanya gara-gara kita udah gak punya apa-apa, gak ada arti, gak ada harga. Coba lihat. Ini yang dia berupaya mainkan dalam kehidupan Ayub hari itu, dalam kehidupan kita hari ini, ulang. Hanya untuk satu kepentingan saja. Saudara dan saya tidak boleh takut kepada Tuhan. Cukup jelas Bapak Ibu? Faktanya adalah, kalau tiba-tiba tanpa ada alasan, gak ada angin, gak ada hujan, saudara tiba-tiba kehilangan keuntungan, diperlakukan tidak adil, kehilangan hak, hal-hal baik tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita berharap hal-hal hebat terjadi dan somehow yang kita lihat di depan mata adalah hal-hal tidak baik. Kita tampaknya kehilangan rahmat, orang gak lagi ramah pada kita, orang gak terima kita lagi. Kasih tahu buat diri sendiri, sebentar. Saya kenal ide ini. Ide ini iblis pun permainan, dia punya kepentingan adalah rampas takut akan Tuhan dalam saya punya hidup. Kalau kita paham ini, artinya apa yang akan kita putuskan adalah main hati-hati. Ya, coba lihat ayat 10. Fakta tentang iblis. Mari kita lihat ayat 10. Di ayat 10 ini menarik. Ini masih iblis yang bicara. Ayat 9 angkat dia punya fakta. Tapi di ayat 10 dia angkat Tuhan punya fakta. Di ayat 10 ini yang iblis akui tentang siapa Tuhan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, iblis tahu fakta Tuhan. Masalahnya adalah banyak dari kita tidak paham fakta Tuhan.
Makanya gampang sekali ditipu. Apa yang kemudian saudara dan saya harus bangun pada kerangka berpikir kita adalah saya harus kejar pemahaman mengenai fakta tentang siapa Tuhan. Siapapun memahami fakta tentang siapa Tuhan tidak akan gampang ditipu oleh permainan realita di depan matanya kita yang sometimes tidak menyenangkan. Ya, fakta tentang Tuhan, iblis bilang tentang Tuhan adalah ini, Tuhan tuh suka pasang pagar. 1, sekeliling kita. 2, sekeliling rumahnya kita. Itu menitik beratkan kepada keluarganya kita. 3, sekeliling semua yang adalah Tuhan percayakan untuk kita kelola dalam hidup. Berarti Alkitab lagi bilang begini, bahwa Tuhan itu idenya adalah pasang pagar. Pagar, Ibrani bilang suk. Suk itu artinya adalah perlindungan. Saudara bisa melihat fakta Tuhan, iblis mengakui bahwa Tuhan baik. Terhadap Ayub, terhadap kita, dia pasang perlindungan. Terhadap Ayub, terhadap kita, punya rumah, punya keluarga, dia pasang perlindungan. Terhadap Ayub, terhadap kita, dia pasang perlindungan untuk semua bentuk kepemilikan yang dia serahkan bagi saudara dan saya untuk kita kelola dalam kehidupan. Konsepnya jelas. Tuhan tidak pernah punya ide seperti iblis punya ide di ayat 9. Berikutnya iblis mengakui fakta lain tentang Tuhan adalah Tuhan suka berkati orang. Yang bagaimana? Takut kepada Tuhan, jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Tuhan suka membuat saudara dan saya mengalami apa yang disebut dengan penambahan kepemilikan untuk kita kelola. Kapasitas pengelolaan Tuhan akan merentangkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita akan disebut sebagai orang yang berkapasitas jauh lebih besar dibanding dengan kapasitas hari kemarin. Lihat, idenya Tuhan tidak pernah berkaitan dengan mencelakakan kita. Betul? Karena yang dia pikirkan tentang kita adalah 1, kita harus terlindung. 2, kita harus diberkati. 3, kita harus mengalami multiplikasi perentangan kapasitas. Itu jelas. Sudah? Sekarang saudara lihat dengan saya di ayat 11. Permainan berikutnya. Ulurkanlah tanganmu. Siapa punya ide? Iblis. Kalimat berikutnya dia bilang, jamalah semua yang dia punya. Kepentingannya apa? Kepentingan kedua, supaya Ayub kutuki Tuhan. Ingat, tidak ada sesuatu yang baru di bawah langit. Berarti kalau sampai iblis bermain, ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang ia punyai, dan ia yang dimaksud adalah saudara dan saya. Dia punya kepentingan yang kedua jelas, supaya saudara dan saya ada pada posisi mengutuk Tuhan. Saudara, kata mengutuk di situ itu diambil dari kata Ibrani barak. Barak itu artinya adalah begini, menuduh Tuhan sebagai pengkhianat yang gak bisa dipercaya dan gak setia. Jadi coba saudara lihat, dia berupaya bermain dalam kita punya kehidupan supaya kita hilang hormat pada Tuhan. Kita berhenti mengagumi Tuhan. Kesalehan dalam hidupnya kita gugur. Lalu yang berikutnya, dia berupaya bermain dalam kehidupan kita demi kepentingan supaya pada akhirnya cara kita melihat Tuhan itu gini, rusak. Kita akan membangun persepsi di mana Tuhan itu pengkhianat. Karena dia adalah pengkhianat, maka sudah tidak usah percaya dia toh. Karena dia pengkhianat, maka dia adalah pribadi yang akan selalu ditemukan gagal dalam kesetiaan. Saudara pikir ini apa? Ini ide dari iblis yang berupaya dia mainkan untuk Ayub. Dia berupaya juga mainkan untuk kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya setiap kali kita lihat Tuhan, yang kita lihat adalah pengkhianat lagi duduk di tahta. Halo? Apa yang dia rencanakan supaya saudara dan saya tiba kepada keyakinan itu bahwa Tuhan pengkhianat, bukan setia, tidak bisa lagi dipercaya. Ini yang dia bilang hari itu. Ulurkanlah tanganmu. Sudah? Jamalah segala yang ia punya. Konsepnya kita hari ini Bapak Ibu. Waktu kita membaca kalimat ulurkanlah tanganmu.
Persepsi yang terbangun dalam kita adalah mengulurkan tangan, toh? Betul? Kata ulurkanlah di situ, bahasa Yunani menggunakan kata salah. Salah itu artinya adalah begini. Singkirkan kamu punya tangan, kekuatan, kekuasaan, dan tangan yang memberi arah, singkirkan dari Ayu punya hidup. Atau kalimat yang lain adalah, tahan kamu punya tangan, supaya tangan kekuasaan, tangan kekuatan, tangan yang memberi arah itu jangan bermain. Sebab iblis tahu, kalau Tuhan turun tangan, dia yang bisa bermain. Kalau Tuhan tahan, Tuhan punya tangan, dia punya peluang untuk bermain. Sebab iblis juga tahu, dia tidak bisa melawan Tuhan punya tangan kekuatan. Dia tidak bisa lawan Tuhan punya tangan kekuasaan. Dia tidak bisa halangi Tuhan punya tangan waktu dia mulai memberikan arah buat kita punya jalan-jalan hidup. Iblis juga tahu bahwa dia pasti kalau bekerja akan gagal. Dia punya maksud pasti akan gagal kalau Tuhan ternyata tetap turun tangan. Tangan kekuasaan, tangan kekuatan, tangan memberi arah. Makanya hari itu iblis bilang sama Tuhan, ulurkan kamu punya tangan. Tahan itu tangan. Jangan biarkan tangan itu turun. Kalau tangan itu turun saya tidak bisa bermain. Tangan itu harus back off supaya saya bisa bermain. Sudah? Baru berikutnya dia bilang, jamalah bagaimana? Segala yang dia punya. Nah sekarang ini yang saudara harus paham. Tentang persoalan ulurkan tangan. Pada akhirnya kita tahu Tuhan melakukannya. Tuhan tahan dia punya tangan. Tapi tentang persoalan menjamah, semua yang Ayu punya, itu bukan tangan Tuhan yang bermain. Mari saya jelaskan faktanya. Kata jamahlah di situ Ibrani bilang naga. Naga itu artinya adalah begini, berlakulah kasar dan seranglah Ayub. Coba kembali pada konteks fakta Tuhan ayat 10. Dia pasang perlindungan buat kita. Dia berkati yang kita kerjakan. Dia mempercayakan perentangan kapasitas bagi kita dalam hal pengelolaan. Bagaimana mungkin dia sesuai fakta ayat 10. Kemudian iblis datang lalu menawarkan ide begini. Berlakulah kasar pada Ayub dan seranglah Ayub. Menurut saudara, kalau saudara terbiasa dikenal orang baik, lalu saudara tiba-tiba disuruh perlakukan orang lain kasar dan seranglah itu orang. Menurut saudara, kira-kira saudara akan melakukannya? Saya bertanya Pak Ibu. Identitas saudara adalah orang baik. Tiba-tiba ide yang muncul adalah serang itu orang, berlaku kasar dengan itu orang. Sejatinya kalau kita tahu identitasnya kita siapa, orang baik, tidak mungkin apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah berlaku kasar sama orang. Dan kita juga gak mungkin akan serang orang dalam hidup. Iya, dia bilang, jamalah segala yang ia punyai. Pengertian yang berikutnya dari kata menjamah adalah begini, hukum dia, hancurkan dia. Sudah, jamalah sama dengan pukul dia sampai dia kalah, bikin dia jatuh supaya dia jangan bangkit lagi. Apalagi, apa yang dimaksud dengan jamah? Turunkan dia dari posisi tinggi, lempar dia sampai ke bawah, tulahi dia dengan wabah, bikin dia sudah ada pada posisi menyerah, kalah, gak bangkit lagi. Mari pertimbangkan ini baik. Kira-kira ini Tuhan punya ide? Bukan. Siapa punya ide? Iblis punya ide. Kira-kira dengan ide macam begini Tuhan bakal bermain lalu ganti dia punya identitas? Tidak. Sebab tidak ada satu makhluk pun termasuk iblis yang bisa ganti Tuhan punya identitas. Tuhan punya identitas adalah pribadi baik yang tidak mungkin Bapak Ibu berlaku kasar bergetong, serang getong, lalu Alkitab bilang apa lagi? Hukum, hancurkan getong, pukul getong sampai kalah,
Lempar katong dari posisi atas, lempar ke bawah, bikin dia jatuh supaya dia seng bangkit lagi. Tuhan tidak akan pernah bermain dengan ide itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Sebab ketika orang tidak memahami konsep ini, kebenaran ini, yang terjadi adalah ketika hal-hal tidak menyenangkan terjadi dalam kita punya hidup, yang jadi terdakwa Tuhan. Yang menjadi sasaran kemarahan kita adalah Tuhan. Yang katong tuduh sing adil adalah Tuhan. Yang kemudian katong jadikan bulan-bulanan kemarahan, kekecewaan, kutukan adalah Tuhan. Padahal coba perhatikan, ini sebenarnya yang pernah terlintas di Tuhan pun otak Bapak Ibu. Antua yang pernah punya ide pukul katong sampai katong kalah untuk kepentingan katong jam bangkit lagi. Antua yang pernah bermain dengan ide itu. Ini setan punya ide dan dia berupaya supaya katong gagal paham. Katong salah mengerti Tuhan. Lalu yang tadi beta bilang, Tuhan harus jadi terdakwa. Begini Bapak Ibu. Kalau toh ada pribadi yang harusnya menjadi terdakwa, katong dudukan dia di kursi terdakwa dan menjadi sasaran dari katong pun kemarahan, ketidakpuasan dan apalagi you name it, teriakan-teriakannya katong, itu harusnya bukan Tuhan, harusnya iblis toh. Karena dari ayat 9, ayat 10, ayat 11, akhirnya katong bisa bikin pembedaan. Bahwa Tuhan sejatinya tidak pernah punya ide jahat. Iblis sejatinya ide yang bermain di dia punya otak adalah katong harus hancur supaya katong sen takut Tuhan, supaya katong tuduh Tuhan pengkhianat, supaya katong mempercayai bahwa Tuhan tidak setia, supaya katong akhirnya memutuskan bahwa Tuhan tidak bisa lagi dipercaya. Ini kan dia punya permainan toh. Halo? Coba, saudara buka dengan saya Yakobus pasal 1. Pemahaman ini penting Bapak Ibu. Sebab hidup ke depan tidak akan lebih mudah. Saudara dan saya harus punya persepsi yang benar tentang siapa Tuhan. Supaya jangan salah langkah, jangan salah bikin keputusan, jangan salah bermain. Jangan mendudukan terdakwa di kursi terdakwa dan ternyata kursinya sudah betul, terdakwanya yang salah. Coba, Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saya berharap setelah ini katong berhenti marah-marah Tuhan. Ancam-ancam Tuhan. Kalau Tuhan senta watur hidup, turun kemari biar beta yang naik. Katong harus berhenti bermain di area macam begitu tuh Pak Ibu. Coba lihat. Yakobus pasal 1 ayat 16 ayat 17. Katong baca sama-sama ayat 16. Yakobus 1 ayat 16. Bapak Ibu sudah Pak? Coba. Katong baca 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi bagaimana? Ulang. Saudara-saudara yang kukasihi janganlah sesat. Ulang. Saudara-saudara yang kukasihi, suhafal? Oke, bilang for teman di samping. Sudah? Oke. Kalimat tadi bilang apa? Saudara-saudara yang kukasihi bagaimana? Janganlah sesat. Sudah? Lihat ayat 17. Katong baca sama-sama ya. 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Alkitab bilang ini di ayat 17. Setiap pemberian yang baik datang dari siapa? Bapa segala terang, Tuhan. Setiap anugerah yang sempurna datang dari siapa? Bapa segala terang, Tuhan. Padanya tidak ada, Alkitab bilang, perubahan atau bayangan karena pertukaran. Lah siapa yang bilang bahwa Tuhan seng baik?
Siapa coba telepon dia dulu. Siapa yang bilang Tuhan seng baik? Siapa yang bilang Tuhan seng adil? Siapa yang bilang Tuhan jahat? Siapa yang bilang Tuhan seng peduli dengan ketemu hidup? Siapa yang bilang bahwa Tuhan tutup mata for ketong? Siapa yang bilang Tuhan pun telinga tuli dengar ketong pun doa? Siapa yang bilang? Bapak Ibu, Alkitab bilang jangan sesat. Pada waktu saudara dan saya beranggapan bahwa Tuhan tidak baik. Tuhan seng peduli dengan beta pun hidup. Tuhan tutup telinga for beta. Antua tutup mata, antua pun tangan pendek, antua sing mau tahu tentang beta pun hidup. Bapak Ibu, sesat. Jelas. Makanya kenapa Yakobus bilang ini, jangan sesat. Yang Tuhan cuman bermain dalam dia punya ide berpikir adalah memberikan semua pemberian baik untuk saudara dan saya. Yang ada dalam Tuhan punya ide berpikir adalah mempersiapkan semua anugerah. Anugerah saja, sayang Bapak Ibu, anugerah yang sempurna. Cuma itu aja yang Tuhan pikirkan berkaitan dengan ketompung hidup. Jadi kalau sampai saudara dan saya berpikir bahwa anto paling jahat sesat. Bagaimana? Mau bertobat ke sini? Harus bertobat dari kesesatan. Katong harus selesaikan dengan konsep berpikir bahwa oh Tuhan bermain di beta pun hidup nih. Antua paling terlalu aneh. Sembisa. Sesat. Ini penyesatan. Kepentingannya adalah dua saja. Saudara dan saya harus ada pada posisi saya takut Tuhan. Dua, anggap Tuhan pengkhianat. Tidak bisa dipercaya dan tidak setia dalam hidup. Makanya ini yang harus ketemu tanam dan ketemu cara berpikir Bapak Ibu. Bahwa yang anto mau kasih for beta cuma pemberian yang baik saja. Yang anto mau anugerahkan kepada beta cuma anugerah yang sempurna saja. Kalau ada yang lain dari itu berarti ini laki-laki pun permainan sudah. Iblis pun permainan sudah. Jangan terjebak, jangan percaya, jangan mau di-drive dalam cara berpikir bahwa Tuhan jahat. Sekarang ini yang kita, saudara dan saya perlu mengambil keputusan bahwa oke, saya sudah tahu terdakwaannya. Jadi mainkan, dudukkan dia di kursi terdakwa lalu kalau mau marah-marah, kalau mau hajar dia, pukul dia, mainkan. Berhenti menyalahkan Tuhan Bapak Ibu. Seantua harga mati. Saya mungkin salah. Coba. Saudara buka dengan saya Yesaya pasal 30. Ayat 18. Jadi nanti kalau hidup susah toh ke depan. Tekanan tambah berat. Proses tambah berat. Lalu kita mengalami kondisi mungkin tidak mendapat apa-apa. Jangan terjebak. Jangan tertipu. Jangan mau disesatkan. Coba. Yesaya pasal 30 ayat 18. Alkitab bilang ini. Saudara harus paham fakta Tuhan. Yesaya 30 ayat 18. Alkitab bilang. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Alkitab bilang, kalau katong tunggu Tuhan dalam proses yang berat, proses itu akan berakhir pada posisi begini. Katong bahagia. Saat katong menanti-nantikan Tuhan. Lalu kalau saudara dan saya sedang berhadapan dengan kisah rumit, proses susah, kasih tahu kepada diri sendiri. Katong ada tunggu Tuhan pun waktu tiba for katong. Saudara harus paham begini. Tuhan pun menanti hal yang sama. Jangan pikir bahwa cuman saudara yang menanti, sedang menanti, pintu tak buka, jalan tak buka. Jangan pikir cuman katong yang sedang menderita. Saudara
harus memahami bahwa seperti kita menantikan pintu terbuka, Tuhan pun sedang menanti-nantikan saat itu tiba. Seperti katong lagi tunggu pertolongan itu tiba, Tuhan pun sedang menanti-nantikan saat yang sama di mana dia bisa tampil lalu mempertontonkan dia punya kasih dan sayang for katong. Bapak Ibu, Tuhan sayang katong mati. Tapi ada satu hal yang antos yang bisa langgar. Antos yang bisa langgar antos pun waktu. Ada waktu di mana antos akan bangkit. Ada waktu di mana antos akan tampil. Ada waktu di mana anto akan mempertontonkan anto pun keadilan vergetong pun hidup. Ada waktu di mana anto membuktikan bahwa anto harga mati sayang vergetong sampai nyawa pun anto kasih vergetong. Ada waktu di mana anto akan tampil lalu lalu angkat ketong sesuai dengan anto punya perencanaan. Tapi saudara dan saya harus hargai kalau waktu itu belum tiba, tunggu. So antua pun tunggu waktu yang sama. Kalau saudara pikir saudara tersiksa karena tekanan yang ada, pintu belum terbuka. Coba lubang angin sesing ada. Lalu saudara berpikir bahwa ini singa mati sekali. Saudara harus pikir Tuhan juga rasa sama. Bagaimana mungkin antua sing rasa sama? Ale rasa beta rasa. Antua mati bergatong Bapak Ibu, nyawa antua serahkan bergatong. Bagaimana mungkin antua sing rasa yang katong rasa? Jadi jangan pernah berpikir bahwa antua yang peduli dengan tumpung hidup. Antua ada tahan diri sehingga mati, menanti-nantikan saat di mana antua akan tampil untuk mempertontonkan tumpung kasih sayang. Makanya kebenaran-kebenaran macam begini nih akan harus ketong pahami betul-betul, harus mengakar kuat dalam ketong pun cara berpikir. Supaya pada waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan kasus apa aja dalam ketong pun hidup, ketong akan tetap ada pada posisi sing salah mengerti Tuhan. Paham Tuhan betul-betul, seng gampang curiga Tuhan. Sebaliknya, katong paham bahwa iya betul di antopung otak cuman ada satu, kebaikan berbeta pun hidup. Di antopung pertimbangan cuman ada satu saja, menyatakan kasih sayang berbeta dalam beta pun kehidupan. Konsep ini penting supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa memenangkan pertempuran dan hasilnya adalah katong tetap berdiri sebagai orang yang takut Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan bukan pengkhianat. Amin. Sekarang begini, ada orang bertanya, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan kasih biar iblis bermain dalam Ayub punya hidup? Kenapa iblis punya ide? Jamalah, kan itu dia yang bermain, bukan Tuhan yang bermain. Tuhan cuma tahan dia pun tangan saja. Bukan Tuhan yang pukul Ayub sampai Ayub jatuh. Bukan Tuhan yang bikin Ayub pun anak sampai mati seketika. Itu bukan ide. Bukan Tuhan yang rampas semua yang Ayub punya. Bukan Tuhan. Itu iblis pun permainan. Lalu dari tadi ketemu ada bahas bahwa Tuhan punya ide cuma kebaikan saja. Pertanyaan berikutnya, kalau antua baik, kenapa antua biarkan iblis bermain? Katong harus lihat dari perspektif yang berbeda. Justru karena antua baik, iblis mau bermain, antua kasih waktu. Tahu kenapa? Antua tahu Ayub siapa? Laki-laki yang jujur, saleh, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Antua tahu Ayub siapa? Jadi kalau toh iblis mau bermain, bermain sudah. Bermain. Tapi Tuhan sudah tahu hasil akhir. Iblis bakal gagal dengan dia punya ide. Karena Ayub punya identitas sudah jelas. Yang tadi beta bilang, seng ada yang bisa ganti Tuhan punya identitas. Termasuk iblis. Tapi garis bawahi, seng ada yang bisa ganti katong punya identitas. Termasuk iblis. Selama katong mengakar kepada keyakinan, katong adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Tidak ada tragedi hidup yang bisa rusak katong pun identitas. Selama katong sudah dapat
identitas yang asli yang Tuhan suukir dalam katompun cara hidup Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu harus lihat keseimbangan ini. Masih ingat Paulus punya tulisan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak akan melebihi kamu punya kekuatan. Kenapa? Tuhan itu Alkitab bilang setia. Garis bawahi. Tuhan setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kamu punya kekuatan. Sebaliknya Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Coba saudara lihat. Konsepnya sudah jelas. Perkara apapun, seberat apapun itu terjadi dalam kita punya hidup, konsepnya sudah jelas. Katong bisa hadapi akang. Karena yang sedang katong alami Bapak Ibu, seng ada yang melebihi katong pun kekuatan dan Tuhan tahu. Justru karena antua baik. Sudah, kalian mau bermain dalam Ayub hidup, mainkan. Tapi yang tadi beta bilang, Tuhan sudah tahu. Hasil akhir adalah Ayub akan tetap ditemukan sebagai laki-laki yang jujur, saleh, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayub akan tetap ditemukan pada konteks itu. Makanya dengarkan ini baik. Setan mau rancang apa saja dengan semua ide yang dia mainkan dalam katompung hidup. Selama saudara dan saya tahu katong siapa di dalam Kristus, semua dia punya ide akan selalu gugur di tengah jalan. Tidak akan rampas apapun dari katompung hidup. Karena yang katong sudah pilih dari sejak awal adalah whatever takes. Apapun yang terjadi. Katong akan tetap memilih takut Tuhan. Dan katong akan tetap melihat bahwa Tuhan bukan pengkhianat. Antua setia, antua bisa dipercaya. Amin. Coba lihat ayat 20. Di ayat 20, coba saudara lihat. Ini yang tadi beta bilang. Justru karena Tuhan baik. Iblis mau bermain, mainkan. Tapi Tuhan sudah tahu hasil akhir. Coba lihat ayat 20. Setelah Ayub mengalami sekian rupa, segala macam. Ayat 20 bilang, maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Tanda perkabungan terdalam. Kemudian Alkitab bilang apa? Sujudlah ia dan menyembah. Bapak Ibu, kata menyembah di situ Ibrani bilang saha. Saha itu artinya adalah sujud, menyembah dalam kerendahan hati untuk menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Coba lihat, anak hilang, harta hilang, apalagi kesehatan hilang, istri yang ada untuk dampingi. Karena istri Ayub hari itu keki aja. Dia datang pada Ayub dan dia bilang begini sama Ayub. Loh, so alami sekian banyak nih, masih sembah Tuhan. Kutuki saja Allahmu dan matilah. Setan punya permainan berhasil di Ayub istri dia. Tuhan pengkhianat. Makanya Ayub punya istri bilang ini, kutuki saja Tuhan, lalu kamu matilah. Tapi coba saudara lihat, yang Ayub lakukan adalah ini yang Alkitab bilang. Dia sujud, menyembah Tuhan dalam posisi merendahkan diri. Lalu begini, untuk kepentingan menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Bukankah takut kepada Tuhan adalah kekaguman yang mendarah daging di dalam kita pada Tuhan. Sehingga membuat saudara dan saya pada akhirnya ditemukan sebagai orang yang whatever takes akan tetap menghormati Tuhan. Coba saudara lihat, Desu hilang semua, Bapak Ibu, hilang semua. Istri yang ada sama-sama, sahabat 3 orang, ada yang keempat, ada juga datang, hampiri dia, bukan untuk kuatkan, bukan untuk dampingi, bukan untuk lakukan tindakan encouragement. Sahabat-sahabatnya datang untuk kepentingan satu saja, hakimi Ayub. Coba, saudara ada dalam nestapa, lalu orang datang cuma for hakimi saja, sakit keseng. Tapi coba saudara lihat, cara-cara kayak begini punya possibilities untuk rampas takut Tuhan pada Ayub. Tapi lihat, di ayat 20 Alkitab bilang, semua hal yang terjadi tidak rampas takut Tuhan dalam hidupnya Ayub. Tidak rampas. Sudah? Coba. Saudara lihat lagi ayat 21. Ini yang dia bilang. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Lalu dia bilang ini, Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil. Kalau saudara pelajari susunan bahasa aslinya, saudara akan mendapati bahwa konsep Tuhan memberi, Tuhan mengambil sebenarnya adalah acknowledgement. Sebuah pengakuan Ayub kepada Tuhan bahwa Tuhan itu berdaulat. Coba lihat akar pemahamannya. Perspektif yang terbangun di dalam Ayub mengenai fakta tentang siapa Tuhan. Dia tetap melihat Tuhan sebagai pribadi yang layak menerima penghormatan. Dia tetap mengakui Tuhan sebagai pribadi yang adalah memiliki kedaulatan dalam dia punya kehidupan. Lalu dia bilang ini, karena Tuhan berdaulat, kalimat terakhirnya adalah terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kata terpujilah di situ Ibrani bilang ini, barak. Barak itu artinya adalah ini, tetap berlutut dan memuja. Setan pun ide berhasil, seng. Apakah memuji, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan itu artinya begini Bapak Ibu. Dia angkat topi dan kasih salut buat Tuhan. Coba bayangkan. Susah apa-apa dalam hidup. Dan dia masih tetap angkat topi kasih salut for Tuhan. Apakah terpujilah Tuhan? Terpujilah Tuhan pengertian yang terakhir adalah berterima kasih kepada Tuhan. Can you imagine this? Bisakah saudara dan saya mengimajinasikannya? Laki-laki hebat hilang semua. Peluang yang ada di dia punya depan mata cuma satu saja. Berhenti hormati Tuhan. Kutuk Tuhan sudah. Dia pengkhianat kok. Dia kan yang bikin kamu hilang semua. Dia kan yang janji-janji omong kosong saja. Dan ternyata akan sing jadi dalam ketumpuk hidup. Permainan-permainan ide itu setan taburkan Pak Ibu. Untuk kepentingan supaya pada akhirnya Tuhan tidak terhormat lagi di ketumpuk mata. Beda dengan Ayub. Sudah ada pada titik nol. Masih tetap datang kepada Tuhan. Angkat topi, kasih salut and say thank you. Itulah sebabnya kenapa beta berani bilang. Kenapa Tuhan kasih biar iblis bermain dalam Ayub penghidup? Kalau dia baik, kenapa dia kasih biar? Justru karena dia baik. Dia cuma mau kasih tahu for iblis, saya pun teori itu akan salah. Akan salah. Akan yang berhasil. For siapa? Laki-laki yang jujur, saleh, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Iblis pun teoris yang berhasil untuk perempuan yang jujur, saleh, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Iblis pun teoris yang akan berhasil berkatong Pak Ibu. Karena apa? Katong su tahu fakta tentang Tuhan. Dan untuk apapun yang terjadi dalam ketumpuk hidup, katong su tahu bahwa semua pemberian yang baik datang dari Tuhan. Semua anugerah yang sempurna datang dari Tuhan. Kepada Tuhan aja dia layak terima. Katong pun salut. Amin. Terakhir, apa yang kemudian terjadi? Menurut beta, setan pulang frustrasi. Karena ternyata dia pun ide akan seng berhasil. Ayat 22 terakhir. Dalam kesemuanya itu, semua yang mana? Itu sudah. Baca semua juga kitab Ayub. Dalam semuanya itu. Alkitab bilang, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Bagaimana? Berarti Alkitab lagi bilang, dalam dia punya konsep, Tuhan yang pernah salah. Karena Alkitab bilang, dia tidak pernah menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Menuduh Allah, itu artinya adalah begini. Ayub angkat tangan, tunjuk telunjuk pas di depan Tuhan pemuka. Lalu berbuat yang kurang patut. Angkat tangan, tunjuk jari di depan Tuhan punya muka. Dan bilang begini kepada Tuhan. Saya paling bodoh. Kurang patut itu tipla. Tipla itu artinya adalah kamu bodoh. Siapa yang pernah bilang Tuhan bodoh. Tuhan yang tahu bermain dalam hidup. Katong salah sangka Bapak Ibu. Untuk tragedi yang Ayub alami. Dia yang pernah tuduh Tuhan bodoh.
Berarti dalam keyakinannya Tuhan tetap cerdas dalam seluruh hitungan, dalam permainan ide, dalam keberhasilan rancangan, Tuhan tetap yang paling pintar. Jadi ingat ini baik-baik, iblis mau bermain apa saja dalam saudara dan saya punya hidup, kasih tahu untuk diri sendiri, Tuhan lebih pintar dari dia. Tuhan punya rancangan yang bakal berhasil dalam ketumpung hidup. Kata kurang patut arti yang berikutnya adalah Tuhan sedang melakukan hal yang tidak pantas untuk saya punya hidup. Coba lihat. Katong ini terbiasa menarik kesimpulan mengenai apa yang pantas for katong dan apa yang seng pantas for katong. Lalu pada waktu hal-hal yang tidak pantas terjadi for katong pun hidup, yang katong salahkan adalah Tuhan. Tuhan sedang melakukan hal yang tidak pantas untuk saya punya hidup. Hari itu Alkitab bilang, Ayub tidak pernah angkat jari lalu tunjukkan ke Tuhan punya depan muka sambil berkata kepada Tuhan, Tuhan, yang Tuhan mainkan dalam saya punya hidup, ini enggak pantas. Nah, Ayub yang pernah bilang begitu. Lalu kurang patut tuh artinya adalah ini. Sebuah tindakan yang tidak menyenangkan dan tanpa tujuan. Sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah seorang pemarah. Jadi hari itu Ayub saya pernah bilang, Tuhan bodoh. Lagi bikin perilaku tidak pantas dalam saya punya kehidupan. Tuhan sedang mengerjakan hal yang tidak menyenangkan untuk saya punya hidup. Bekerja tanpa tujuan dan Tuhan sedang mempertontonkan kemarahannya untuk saya punya hidup. Bukan Tuhan, iblis yang bermain. Jadi jangan salah mengerti Tuhan. Pada permainan model apapun, kalau saudara mengalami musim seperti yang kira-kira Ayub alami, cek ulang, kasih tahu untuk diri sendiri, hati-hati. Dua hal yang mau dirampas, takut Tuhan dan anggap Tuhan pengkhianat. Apapun boleh terjadi dalam hidup, semua boleh hilang, tapi harga mati. Tuhan layak terima ketumpung penghormatan. Dua, antum bukan pengkhianat, antum setia, antum bisa dipercaya. Amin. Sudah, beta selesai.